Oke, shalom teman-teman semuanya.
Saya yakin teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat. Kita mau mulai ibadah hari ini, tapi sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan yang Kau berikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul Tuhan, meskipun juga secara online Tuhan, biar Kau tutup bungkus agar ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biar Kau pimpin untuk seluruh kegiatan hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sajalah kami sudah berdoa Tuhan. Amin. Siapa yang mau kasih yang terbaik untuk Tuhan kita? Kita semua mau, amin, memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan kita, Dia layak untuk kita sembah, dan Dia adalah Allah yang layak untuk kita puji. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu Ku Beri Yang Terbaik. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari kita katakan, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Everybody say, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Mari kita katakan, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik lebih lagi untuk Tuhan kita. Mari kita katakan, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu
yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, oh. Ku beri yang terbaik. Kita mau datang pada Tuhan kita. Kita mau katakan, Yesus, Kau adalah jalan hidup kita. Karena Engkau Tuhan Yesus, Kau yang luar biasa. Kau yang luar biasa Bapa. Mari kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari kita katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi kita katakan, dari awal kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah yang gelap, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari puji Dia, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan
besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, besar setiamu Tuhan, sungguh besar, sangat besar. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau juru selamatku, Engkau juru selamatku, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kau juru selamatku, hanya nama-Mu Tuhan Yesus, yang telah selamatkanku, yang telah selamatkanku. Oh. Dengan iman, dengan hati yang rindu, dengan hati yang syukur kita mau katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom teman-teman Seed of Love sekalian, apa kabar? Saya berdoa teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, amin. Ya, hari ini mari kita mau sama-sama datang sama Tuhan, kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang baru daripada firman Tuhan, amin. Saya percaya hari ini kita bukan mendengarkan perkataan manusia, tapi hari ini kita akan mendengarkan suatu hikmat yang baru daripada Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada setiap kita sehingga kita boleh semakin bertumbuh di dalam Dia, amin. Mari pejamkan mata teman-teman semua, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang indah Tuhan. Kami boleh
boleh memasuki musim Natal ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu ya Tuhan yang gak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai sekarang ini Tuhan kami boleh ada di momen ini Tuhan. Semuanya karena kasih setia-Mu Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Bapak dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai sekarang ini Bapak. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan siapkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima sesuatu yang baru daripada firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami mau belajar untuk duduk diam dekat kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, supaya setiap firman-Mu Tuhan yang ditabur Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh betul-betul Tuhan tertanam dalam setiap lubuk hati kami Tuhan, dan boleh bertumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya boleh menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, dengan kata-kata yang jelas ya Tuhan, sehingga kami semua boleh sama-sama diberkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, semua siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Amin. Oke, hari ini kita udah memasuki momen-momen Natal nih. Kita bersyukur kita boleh ada di bulan Desember ini, walaupun kita harus menjalani Natal yang berbeda kali ini gitu ya. Karena Natal yang sekarang mungkin agak sedikit berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bisa kumpul rame-rame dan bertemu satu sama lain keluarga, mungkin sekarang kita harus lebih karena adanya protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, maka kita harus menyesuaikan. Tapi saya percaya teman-teman, apapun yang teman-teman hadapin dan juga situasi Natal atau seperti apa yang harus kita lalui, nggak menghilangkan sukacita yang ada dalam hati kita. Amin. Karena sukacita kita bukan berasal dari keadaan kita, bukan berasal dari lingkungan kita, tapi berasal dari Yesus yang ada dalam hati kita. Amin. So hari ini berapa banyak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh lambaikan katakannya teman-teman semua di rumah. Amin. Oke, hari ini, bulan ini kita berbicara tentang satu hal, kita belajar satu hal namanya grace. Katakan sama-sama grace. Oke, teman-teman, apa sih itu grace? Minggu lalu Komisael udah bagiin tentang kasih karunia, betul ya teman-teman, bahwa keselamatan itu it's only by His grace ya. Dan hari ini teman-teman, saya mau kasih judul apa yang mau saya bagiin, judulnya adalah extend grace. Katakan sama-sama extend grace. Oke, mungkin sedikit mengulang buat teman-teman yang belum mengikuti ibadah online service di minggu lalu. Saya mau ulang, apa sih sebenarnya kasih karunia itu teman-teman ya. Saya mau kasih pakai bahasa yang simple, pakai bahasa yang sederhana aja, supaya teman-teman bisa lebih gampang untuk ngerti ya. Jadi grace itu apa sih? Kalau grace dikasih kalimat yang sederhana, itu ngomong kayak gini teman-teman. Grace is a gift to someone when they most definitely don't deserve it. Bayangin sekali lagi, grace itu artinya adalah sebuah hadiah untuk seseorang ketika seseorang tersebut sama sekali gak layak untuk menerima hadiah tersebut. Itulah kasih karunia ya. Teman-teman bayangin, teman-teman punya ya dalam kehidupan kita seringkali kita ketemu orang yang nyebelin ya, yang seringkali aduh kita gak suka dan lain segala macam. Coba teman-teman bayangin, ambil waktu 5 menit ke depan untuk bayangin orang tersebut. Coba merem, bayangin muka orang tersebut, orang yang nyebelin, seringkali bikin kita bete. Udah kebayang mukanya? Oke, nah coba bayangin teman-teman, ketika kalian dapetin satu orang tersebut gitu ya, bayangin gimana kalian harus berbuat baik sama orang tersebut. Kira-kira gampang atau susah teman-teman? Ya, that's grace ya. Grace is a gift to someone when they most definitely don't deserve it. Jadi ketika kita memberikan sesuatu hadiah sama seseorang yang layak untuk menerimanya, that's a gift ya. Itu cuma pemberian. Tapi ketika kita memberikan sesuatu sama seseorang yang sebenarnya nggak layak untuk menerimanya, that's grace ya. Itulah grace, itulah kasih karunia ya. Kasih karunia itu tidak diberikan ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu atau layak untuk diberikan sesuatu, tapi sebaliknya kasih karunia itu diberikan ketika seseorang gak layak untuk menerima sesuatu tersebut gitu ya. Nah, Natal teman-teman, Natal itu berbicara tentang kasih karunia ya. Natal is about
grace. Christmas is about grace. Ya, kasih karunia apa sih teman-teman? Grace di mana Tuhan Allah Bapa di surga mau memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh sama-sama diselamatkan. Minggu lalu kalau misalnya udah bagiin bahwa keselamatan kasih karunia, dan kasih karunia itu datang dalam satu bentuk pribadi yang namanya siapa teman-teman? Namanya Yesus, ya. Tuhan Yesus yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita kasih karunia untuk kita bisa diselamatkan. Kita yang tadinya gak layak untuk diselamatkan jadi layak, jadi dilayakkan. Semua karena apa? Semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Ya, minggu lalu kalau teman-teman ikutan ibadah di hari Minggu di online service maupun di onsite service, teman-teman Om Gunawan berbagi tentang janji Tuhan. Ya, saya sangat-sangat diberkati dengan apa yang Om Gunawan bagiin, dan Om Gunawan bilang bahwa janji Tuhan itu seperti bukan janji Tuhan tuh memang dikasih buat setiap orang yang percaya, tapi janji Tuhan itu adalah janji yang bersyarat. Dan saya ketika mikir itu, oh iya ya, seringkali kita tuh taunya oh Tuhan tuh kasihnya tanpa syarat. Kita tuh taunya oh Tuhan tuh mengasihi kita tanpa syarat. Tapi sebenarnya untuk mengalami janji Tuhan itu ada syaratnya teman-teman. Dan hari ini berangkat dari situ juga saya mau ingetin, sama seperti janji Tuhan, sebenarnya keselamatan yang kita terima itu juga ada syaratnya. Ya, keselamatan yang kita terima itu kita bersyarat. Nah, teman-teman kita mau sama-sama buka di Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya mau bacain buat teman-teman semua Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman di sini ada kata-kata supaya setiap orang yang percaya. Artinya bukan kepada setiap orang keselamatan ini diberikan gitu, tapi kepada setiap orang yang percaya. Dan syaratnya adalah percaya. Kita harus jadi pribadi yang percaya sama Tuhan untuk kita bisa diselamatin, ya. Kemudian ada ayat di Roma 6 ayat 23 juga bilang sebab upah dosa ialah maut. Jadi artinya ada konsekuensi. Jadi ada hukum reward and punishment gitu ya. Jadi walaupun keselamatan itu kasih karunia, tapi ada syaratnya teman-teman, ya. Tenang, saya mau bagiin gitu ya. Oke, kalau keselamatan itu bersyarat teman-teman, pertanyaannya berapa banyak sih di antara kita yang merasa layak untuk diselamatin sama Tuhan? Oke, siapa? Oke, gini, tadi kan sebab upah dosa adalah maut. Saya mau tanya, berapa di antara teman-teman yang gak pernah bikin dosa sama sekali dalam hidupnya? Saya yakin gak akan ada yang berani, teman-teman yang berani angkat tangan, betul? Karena setiap kita ya gak ada yang merasa diri layak untuk diselamatkan. Tapi keselamatan itu bicara tentang kasih karunia yang daripada Tuhan, ya. Saya mau ajak teman-teman buka satu pasal yang boleh menjadi fondasi buat setiap kita, yaitu di bukan satu pasal, satu perikop, Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, ayat ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Sebelum nanti saya bagiin tentang extend grace, saya mau teman-teman kita semua belajar tentang suatu fondasi yang benar dulu tentang kasih karunia, ya. Saya mau bacain dari mulai ayat ke-1 sampai ayat ke-9. Saya bacain Efesus 2 ayat ke-1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran hati kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Teman-teman, ayat ini berbicara tentang surat Rasul Paulus buat jemaat di Efesus, ya. Dibilang bahwa kita semua tuh sebenarnya udah mati, harus itu udah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, ya. Bahkan bukan cuman kita semua, bukan cuman jemaat di Efesus, tapi Paulus sendiri pun bilang bahwa sebenarnya dahulu kami juga terhitung dari antara mereka, ya.
But this is a good news ya teman-teman di ayat yang keempat, Efesus 2 ayat keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, katakan kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, katakan yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Kemudian di ayat ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Di ayat ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi di sini bilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, teman-teman, dari ayat ini kita bisa lihat gitu dari Efesus 2 ini kita bisa lihat bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita adalah orang yang gak layak untuk menerima keselamatan itu. Tapi karena Tuhan mau memberikan kasih karunia itu kepada kita, maka kita dilayakkan untuk kita bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Berapa banyak mengucap syukur buat hal ini? Amin. Mungkin buat kita yang udah lahir sebagai orang Kristen dari zaman dulu, kita sekali di sekolah minggu kita ditanya, siapa yang percaya kita diselamatkan? Ya kita angkat tangan dan lain segala macam. Kita mungkin merasa terbiasa dengan hal itu. Padahal sebenarnya teman-teman, kasih karunia itu datang bukan dengan sesuatu yang murah harganya. Tuhan Yesus tuh bayar harganya, dan kasih karunia itu datang sama kita supaya kita bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Ya, sesungguhnya setiap kita tuh udah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan kita boleh memperoleh keselamatan. Ya, so hari ini mari bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Ya, syukuri Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Dia bukan datang untuk main-main, dia bukan datang untuk traveling, dia bukan datang untuk sekedar lihat-lihat bumi yang Allah Bapa ciptakan, enggak, tapi dia datang untuk satu misi, yaitu menyelamatkan hidup kita. So that's grace for us, ya. Sekalipun kita enggak layak, sama seperti tadi sebelum di awal saya bilang, bayangin orang yang kita sulit banget kita buat mengasihi dia, dan kita harus mengasihi dia seolah-olah kayak dia enggak layak. Nah sama, kita pun sebenarnya nggak layak untuk menerima keselamatan itu, tapi karena Tuhan mau, karena Tuhan mau memberikan kasih karunia itu kepada kita, maka kita dilayakkan. Ya, saya mau kasih good news juga. Kalau tadi kita baca Roma 6 ayat 23 bagian A-nya doang, itu sebab upah dosa ialah maut. Ya, ini ada kelanjutannya teman-teman. Puji Tuhan, ayat tersebut nggak berhenti sampai di situ. Tapi ada kelanjutannya, dan kelanjutannya itu bilang, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, so itulah hal yang seharusnya kita syukuri gitu, bahwa setiap kita boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan, bukan karena kita layak, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang sudah kita perbuat, tapi karena Tuhan mau memberikan kasih karunia itu buat kita, sehingga kita boleh diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Amin. Berapa banyak bersyukur buat hal ini? Amin. So teman-teman, masalahnya gak cuma sampai situ, gak cuma cukup menyadari bahwa kita sudah diselamatkan dan keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Gak berhenti sampai situ teman-teman. Sebenarnya ayat tersebut tuh punya kelanjutannya di ayat ke-10 gitu ya. Banyak orang tuh berhenti sampai ayat ke-9. Oh ya, saya bersyukur saya udah diselamatkan sama Tuhan. Oh terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih buat saya yang gak layak, saya boleh diselamatkan. Udah aja sampai situ doang. Banyak orang tuh berhenti cuma sampai situ. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus punya ayat yang ke-10 gitu ya, dari Efesus 2 tadi gitu ya. Dan oleh karena itu yuk mari sama-sama kita baca di ayat Efesus 2 ayat ke-10. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sama-sama katakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan hidup di dalamnya.
Di dalamnya ini bukannya besar, bukan Tuhan, tetapi di dalam pekerjaan baik itu, ya. Dan intinya gini teman-teman, ketika kita sudah disadarkan bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan, dan kita sudah menerima grace itu dalam kehidupan kita, Tuhan gak pengen grace tersebut berhenti dalam kehidupan kita, tapi Tuhan pengen supaya kita meneruskan kasih karunia yang sudah kita kasih. God want us to extend grace to others people, ya teman-teman. Jadi artinya ketika kita sudah menerima kasih karunia itu, ketika kita sudah menerima keselamatan itu, kita sudah menerima pengampunan itu, apa kita cukup berdiam diri saja menerima kasih karunia itu? Enggak, teman-teman. Di sini dibilang kita harus melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mau belajar gimana cara kita extend grace yang sudah kita terima kepada orang lain. Extend grace to other people. Amin. Berapa banyak yang mau belajar? Ya, saya percaya setiap kita di sini tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang egois, anak-anak Tuhan yang cuman mau menerima, tapi anak-anak Tuhan yang mau memberikan juga, yang mau melanjutkan juga. Amin. Amin. Oke. Nah, saya mau kasih latar belakang dulu ya teman-teman ya. Ketika kita mungkin terlahir dalam keluarga yang puji Tuhan berada mungkin atau mungkin gak berkekurangan karena Tuhan yang memelihara kita, amin. Ya, kita mungkin mengalami masa muda, masa anak kecil yang menyenangkan, penuh dengan cinta kasih. Terus kemudian tibalah saatnya kita ada di dalam masa remaja gitu kan. Dan kita melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam sekeliling kita yang gak ideal. Ya, berapa banyak yang teman-teman yang baru menyadari itu ketika usia remaja, atau mungkin ada juga yang menyadari hal tersebut ketika dia masih kecil. Tapi biasanya kalau masih kecil nggak ngeh ya, dia cuma ngertinya yang nggak terlalu banyak ngerti. Tapi ketika kita besar, ya pengalaman saya mulai mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak ideal terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya mulai komplain sama sekeliling saya, kok dia gitu sih, kok ini gini, kok yang itu begini, dan segala macam. Kita bisa jadi orang yang penuh dengan tanda tanya, kenapa gini, kenapa gitu, dan segala macam gitu ya. Nah, orang yang gak bisa deal dengan hal ini susah sekali untuk hidup di dunia ini gitu teman-teman. Bukan susah hidup ya, maksudnya mungkin secara materi berkecukupan, mungkin secara makan bisa 3 kali sehari, bahkan mungkin bisa 5 kali sehari gitu ya. Gak berkekurangan, tapi susah rasanya untuk menjalani hidup ini gitu. Kayaknya aduh, gue tuh hidup tuh berat gitu, hidupnya tuh waduh susah banget gitu. Kenapa teman-teman? Karena orang tersebut belum deal sama dunia yang sebenarnya nggak ideal, ya. Dan sebenarnya ya dunia memang nggak selalu ideal seperti yang kita harapkan, ya. That's why kenapa kita butuh grace dalam kehidupan kita, ya. Ya, apa sih hubungannya kondisi yang nggak ideal dengan grace? Nah, teman-teman gini ya. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita merasa diampunin, kita merasa Tuhan mengasihi kita merasa betul-betul Tuhan kasih kesempatan yang kedua, kesempatan yang baru. Kita merasa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, dan kita merasa wah, saya diampuni, saya dicintai dan segala macam gitu kan. Dan ketika kita berhenti dalam fase itu, artinya kita cuman menerima, ya. Tapi sesungguhnya teman-teman, ketika kita hidup di dalam pemberian Tuhan tersebut gitu, kita nggak bisa terlepas dari yang namanya memberikan kasih karunia tersebut gitu ya. Apa sih teman-teman maksudnya? Ada satu poin yang saya mau bagiin buat teman-teman ya. We cannot live in grace if we didn't extend grace that we already receive from God. Artinya gini teman-teman, kita mengalami kebaikan Tuhan, tapi ketika orang lain harus harus mendapatkan kebaikan yang harus kita berikan, kita nggak mau kasih. Nah, kita nggak bisa hidup dalam damai sejahtera gitu kalau misalnya kita cuma mau nerima tapi nggak mau ngasih, ya. Seperti yang tadi saya bagiin, dunia itu kehidupan kita tuh nggak selalu ideal, ya. Dan di dalam kondisi yang nggak ideal tersebut, banyak orang-orang yang sebenarnya nggak layak untuk kita kasihi, yang sebenarnya
don't deserve it. Mereka tuh nggak deserve untuk menerima kebaikan kita. Mereka tuh nggak layak untuk menerima pengampunan dari kita. Ya, tapi balik lagi teman-teman. Ketika kita menerima sesuatu daripada Tuhan, ketika kita menerima grace tersebut, kita nggak boleh berhenti di dalam diri kita, tapi kita harus meneruskan hal tersebut kepada orang lain. Nah, ada dua hal yang saya mau bagiin. Gimana sih caranya kita untuk extend grace to others people? Ya, kuncinya cuma dua teman-teman. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah extend love. Katakan sama-sama extend love. Ya, ada satu ayat ada dua ayat, tiga ayat, maksudnya di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Ya, saya mau bacain buat teman-teman semua. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Wow, nih teman-teman, di sini udah jelas banget gitu firman Tuhan gitu ya. Kalau kita mengasihi itu bukan karena kita yang dikasih inisiasi untuk mengasihi duluan. Tapi kenapa bisa kita mengasihi? Karena kita sudah menerima kasih daripada Allah, ya. Oleh karena itu ketika kita sudah menerima kasih daripada Allah, kita harus meneruskan kasih tersebut kepada orang lain dengan cara apa? Mengasihi sama kita, ya. Dan bahkan firman Tuhan bilang, kalau orang bilang, oh saya mengasihi Allah, tapi dia nggak mengasihi sesamanya, berarti dia adalah seorang pendusta. Tadi firman Tuhan bilang. Artinya apa teman-teman? Ketika kondisi tersebut terjadi, artinya dia, oh saya dikasih Allah, saya dikasih pengampunan, tapi kalau giliran mengasihi orang lain, oh no. Giliran mengasihi pengampunan kepada orang lain, no. Artinya dia nggak bisa extend love sama orang lain. Nah, hal tersebut nggak benar teman-teman. Ya, extend love. Jadi hal yang pertama yang harus kita pelajari sebelum kita tuh nggak mampu gitu untuk memberikan secara langsung gitu. Kalau kita nggak merasa dari kita dicintai sama Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain gitu ya. Artinya gini teman-teman, hal yang harus pertama-tama kita pelajari adalah kita belajar untuk membuka hati kita untuk menerima kasihnya Tuhan. Karena hanya ketika kita menerima kasihnya Tuhan, kita bisa meneruskan kasih itu kepada orang lain. Ya, ibaratnya gini teman-teman, kita ini cuma sebuah cermin. Ya, cermin itu nggak bisa memantulkan, nggak bisa memberikan cahaya. Contohnya teman-teman, di situ ada satu tempat yang gelap dan saya adalah cermin, gitu ya. Dan saya nggak bisa ngasih cahaya ke tempat yang gelap tersebut karena saya cuma cermin, ya. Tapi kalau ada satu cahaya yang datang dari sini, saya bisa pantulin cahaya tersebut dan saya bisa kasih cahaya tersebut untuk menerangi tempat yang gelap tersebut. Artinya teman-teman apa? Saya nggak bisa mengasihi orang lain tanpa saya terlebih dahulu mengalami kasihnya Tuhan. Ya, saya nggak bisa menyinari tempat yang gelap tanpa saya dapat sinar terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya cuma cermin, saya cuma pantulan. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau belajar untuk extend grace, namanya juga extend ya. Nggak mungkin kita nggak mungkin sesuatu kita bisa extend kalau kita belum terima dulu gitu ya. Artinya extend itu kan perpanjangan gitu ya. Kalau kita mau bikin SIM gitu ya, belum punya SIM nih tiba-tiba terus datang ke tempat yaitu tempat bikin SIM di kantor polisi, saya mau perpanjang SIM. Nah pasti polisi akan nanya kan, SIM lamanya mana gitu kan. Oh belum punya. Oh kalau gitu nggak bisa diperpanjang, harus bikin baru, harus tes ya. Nah extend itu berbicara tentang sesuatu yang udah kita punya dulu ya. Tanpa memiliki sesuatu tersebut ya, kita nggak mungkin bisa meneruskan itu kepada orang lain gitu ya teman-teman. So hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita belajar buat buka hati. Buat teman-teman yang udah mengalami kasih Tuhan dalam hidupannya, bersyukur, thank God gitu ya. Teman-teman cuma belajar untuk meneruskan kasih Tuhan tersebut kepada orang lain. Tapi buat teman-teman yang merasa, oh saya
kehidupan saya nggak dicintai Tuhan, saya nggak ngerasain kasih Tuhan. Mari teman-teman belajar untuk buka hatimu sama Tuhan dan terimalah kasih karunia yang daripada Tuhan, ya. Karena kasih karunia itu gratis. Cuma syaratnya apa? Kita harus percaya sama Tuhan. Ketika kita percaya, maka Tuhan itu pasti akan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Amin. Buat teman-teman yang mungkin merasa belum mengalami kasih karunia Tuhan, saya mau berdoa buat teman-teman semua nanti di akhir ibadah, ya. Oke, hal yang kedua teman-teman, tadi yang pertama itu extend love, ya. Kita harus belajar meneruskan kasih yang sudah kita terima. Dan hal yang kedua yang harus kita sama-sama belajar setelah kita menerima grace dalam kehidupan kita, yaitu adalah extend forgiveness. Katakan sama-sama, extend forgiveness, ya. Artinya adalah meneruskan pengampunan, ya. Artinya meneruskan, ya. Oke, ada satu ayat teman-teman di Matius 6 ayat 14 ayat 15. Saya mau bacain juga buat teman-teman semua bisa lihat di layar di bawah ini. Oke, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, teman-teman bayangin, ya, kalau kita nggak mengampuni orang lain, artinya kita tuh nggak bisa diampuni sama Bapa di surga, gitu ya. Nah, ada satu ilustrasi yang kita mau sama-sama belajar. Saya mau bacain buat teman-teman semua dari Matius 18 ayat 23 sampai 35. Ini ayatnya panjang, tapi saya akan cerita dari ayat ini. Kita nggak usah baca semuanya. Cuman kalau buat teman-teman yang mau baca lagi nanti setelah ini di rumah, ya silakan. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Saya mau kasih highlight-highlightnya, ya. Dan ini adalah pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri, ya, sama murid-muridnya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan semua hamba-hambanya. Ya, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Bayangin aja, jadi ada orang yang utang sama raja 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta itu anggaplah, saya nggak tahu ukurannya sampai sekarang, anggaplah 1 M. Ya, jadi ada orang utang sama raja atau sama presiden 1 M, ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya. Bayangin, oh lu nggak bisa bayar hutang, udah lu dijual ya, sama anak istri lu dijual, dan semua yang kamu miliki itu semua dijual. Tetapi si hamba ini sujud, gitu ya. Sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Nah, ketika dia memohon, begging sama si raja itu, tolong raja, tolong. Dan raja itu tergerak oleh belas kasihan. Dan apa yang raja itu lakukan? Ya, raja itu tergerak oleh belas kasihan dan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Wow, bayangin ada orang punya hutang sama raja, dia tadinya harusnya dijual dan segala macam. Cuma karena si raja ini kasihan sama si orang itu, dibebasin lah. Udahlah, sok, udah kamu lunas utang kamu semua. Bayangin punya utang 1 M tiba-tiba lunas. Waduh, gila senangnya kayak apa ya. Orang itu bener-bener ngerasa kayak orang yang diampunin sama si raja. Bener-bener kayak orang yang punya beban berat banget gitu. Gimana cara bayar utang 1 M sama raja. Wah, harus kerja seumur hidup dan segala macam. Tiba-tiba dilunasin hutangnya gitu ya. Nah, ceritanya gak berhenti sampai situ, tapi ada kelanjutannya. Oke, dia sujud menyembah raja, dan terus udah gitu, udahlah hamba itu tuh udah diampunin ceritanya gitu. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seseorang hamba lain. Wah, ternyata dia punya orang lain gitu ya, yang berhutang 100 dinar kepadanya. Jadi ada orang lain utang sama dia 1 juta. Let's say, saya nggak tahu perbandingannya segimana, cuman at least pasti lebih kecil lah. 1 juta. Bayangin ya, dia punya utang 1 M, dilunasin sama raja, terus dia mempiutangi seseorang sebanyak 1 juta. Ya, let's say segitu aja. Terus kemudian seperti halnya orang yang punya hutang pada zaman itu mungkin ya, dia sujud menyembah lagi-lagi, dia bilang katanya, sabarlah dulu, hutangku akan kulunasi, kata orang tersebut gitu ya. Terus tapi orang ini bilang, tetapi ia menolak
dan menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai dilunaskan hutangnya. Bayangin, dia aja utangnya lebih gede 1 M dilunasin. Ini orang lain punya utang sama dia 1 juta, dia nggak ampunin gitu. Bahkan dia mau penjarain sampai orang tersebut bayar utangnya sampai lunas. Nah, melihat itu kawan-kawannya sangat sedih, lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah teman-teman, dari cerita ini kita belajar gitu, bahwa kita juga sebenarnya adalah orang yang gak layak sebenarnya untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Amin. Ya, kita orang yang gak layak sebenarnya, tapi Tuhan mau membebaskan kita. Tuhan mau mengampuni kita. Nah seringkali dalam kehidupan kita ketemu sama orang yang nggak seideal kita. Kok dia jahat sih sama kita? Kok dia begini sih sama kita? Ada keadaan-keadaan tertentu yang bikin kita susah banget untuk mengampuni orang tersebut. Ya, tapi di saat-saat seperti itu teman-teman, sesungguhnya Tuhan tuh lagi menguji kita gitu ya. Kalau kita yang dosanya sebegitu besar aja Tuhan mau ampunin, masa kita nggak mau mengampuni orang lain yang mungkin kesalahannya nggak sebesar kesalahan kita sama Tuhan? Ya, sesungguhnya teman-teman, keselamatan itu nggak bisa dibeli dengan apapun juga selain dengan darah Yesus. Dan darah Yesus itu sangat mahal. Ya, bahkan ada satu pujian katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Artinya kita tuh udah dikasih Tuhan 1 M tadi. Ya, bayangin, seringkali dalam kehidupan kita banyak orang yang seolah-olah berhutang sama kita, berhutang pengampunan, berhutang kebaikan, berhutang dan lain-lain segala macam yang harus kita baiki. Masa kita nggak mau kasih? Ya, so hari ini teman-teman kita belajar 2 hal. Ya, kita belajar dalam kehidupan kita nggak selalu ketemu kondisi yang ideal. Tetapi ketika hal tersebut terjadi, ingatlah bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima sesuatu yang lebih besar daripada yang harus kita berikan sama orang lain. Ya, saya berdoa teman-teman semua belajar sesuatu hari ini tentang bagaimana kita boleh extend our love to other people, bukan karena kita sanggup untuk memberikannya, bukan karena kita berkelebihan, tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita sehingga kita bisa memberikannya kepada orang lain. Dan sama halnya juga dengan pengampunan. Kalau banyak orang nyebelin, banyak orang yang waduh ini kayaknya gue susah banget, gue bergumul banget untuk mengampuni. Ingatlah bahwa sebenarnya kita juga udah jauh lebih dulu diampuni sama Tuhan. Ya, so hari ini saya nggak panjangkan firman Tuhan. Saya berdoa ini semua boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu sore hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar buat kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami gak mampu membalas semua kebaikan-Mu. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan buat teman-teman semua yang mungkin merasa kesulitan untuk mengasihi orang lain karena mungkin mengalami kepahitan di masa lalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kasih-Mu Tuhan yang besar itu Tuhan boleh menaungi hidup kami semua Tuhan, sehingga kami yang tadinya sulit untuk memberikan kasih tersebut kepada orang lain Tuhan, kami boleh menerima kasih-Mu yang jauh lebih besar daripada yang mampu kami berikan Tuhan, sehingga kami mampu memberikan kasih tersebut kepada orang lain. Buat kami juga Tuhan yang mengalami pergumulan untuk mengampuni sesama kami, mungkin saudara-saudari kami Tuhan, mungkin orang tua kami, mungkin siapapun Tuhan, adik kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kasih yang daripada-Mu Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan yang daripada-Mu Tuhan boleh betul-betul memenuhi hati kami Tuhan, bahkan sampai berlimpah-limpah Tuhan, sehingga ketika kami harus mengasihi orang lain Tuhan, ketika kami harus mengampuni orang lain Tuhan, kami dapat memberikannya Tuhan, bukan karena kami mampu, bukan karena kami sanggup,
bukan karena kami hebat, tapi karena kami sudah terlebih dahulu diampuni sama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, makasih buat pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan buat setiap teman-teman semua yang saat ini Tuhan mengalami pergumulan apapun Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam apapun yang dia perbuat Tuhan, Kau yang buat berhasil Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa bersama dengan Kau Tuhan, kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan, dan segala perkara Tuhan kami dapat tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun, kami berdoa Tuhan buat mereka semua Tuhan yang mengalami kesulitan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh kesembuhan juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan kesembuhan Tuhan mengalir atas kehidupan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan buat kami semua Tuhan yang saat ini Tuhan masih belum bisa move on Tuhan dalam sesuatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan kami kekuatan sehingga kami boleh melalui segala sesuatunya yang walaupun kondisinya gak berubah Tuhan, tapi biarlah hati kami yang berubah Tuhan, untuk kami boleh semakin lebih mampu Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni orang lain Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sementara Tuhan kami mau berpisah Tuhan, tapi kiranya Tuhan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu Tuhan selalu beserta dengan kami dan gak pernah meninggalkan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat ibadah sore hari ini. Kami berterima kasih buat hadiratmu yang nyata dalam kehidupan kami, sekalipun kami harus melakukan ibadah secara online service di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa gak ada jarak dalam hadirat-Mu Tuhan, dan Roh-Mu sanggup bekerja dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari teman-teman semua, sebelum kita berpisah, saya mau ajak setiap kita untuk bangkit berdiri dari tempat duduk kita, dari kasur kita, sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terima berkat yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai Maranatha datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Sabtu teman-teman semua, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.